warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak, apa kabar kalian? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Selamat sore, Bu. Sore, Bu. Sore, Bu. Alhamdulillah baik. Apakah kalian sudah makan anak-anak? Belum, Bu. Belum. Siap sudah. Belum, Bu. Makan dulu, Bu. Ya udah, nanti selesai pelajaran kali ini, anak-anak langsung makan ya. Nah, untuk pelajaran kali ini, Ibu akan membawakan Bahasa Indonesia kelas 3 semester 2 dengan tema 7 Perkembangan Teknologi, subtema 2 Perkembangan Teknologi Produksi Sandang dengan pembelajaran 1. Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi isi cerita dari teks dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa dapat menentukan kalimat pertama dari teks dengan tepat. Yang ketiga, dengan mencermati teks, siswa dapat menuliskan informasi baru dengan bahasanya sendiri. Petunjuk pembelajarannya, yang pertama, bacalah doa terlebih dahulu. Yang kedua, bacalah materi. Yang ketiga, silakan bertanya kepada orang tua atau kakak kalian. Yang keempat, bila mengalami kesulitan, tanyakan pada guru. Yang kelima, utamakan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan bekerja sama. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mbak Resti, dipimpin ya doanya. Marilah teman-teman, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Resti. Sama-sama, Bu. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan melakukan presensi dulu ya, akan Ibu panggil satu-satu. Mbak Safira? Hadir, Bu. Mas Surya? Hadir. Mbak Nitis? Hadir. Mbak Rahma? Hadir, Bu. Hadir. Mbak Resti? Hadir, Ibu. Mbak Alvin ada nggak ya? Hadir, Bu. Oh ya, baik. Semuanya pada sehat dan hadir semua ya. Anak-anak Ibu hebat. Bu, saya belum dipanggil, Bu. Nah, Saya juga belum dipanggil. selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dahulu ya. Mari kita nyanyi bersama. Sabang sampai Merauke, Berpulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia airku. Padamu, padamu. Menyusut tanah air Indonesia. Bagus anak-anak, terima kasih ya. Semangat kalian hebat sekali. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu kalimat pertama itu apa? Yang ada di awal, Bu. Di awal apa, Mbak Ina? Ya, misal yang ada di paragraf itu, Bu, yang dibaca pertama kali, Bu. Ya, bagus sekali, pintar ya. Jadi, kalimat pertama itu adalah kalimat yang terletak pada awal paragraf. Ini adalah contoh kalimat pertama. Siapa yang mau baca? Ayo, Mbak Resti mau baca?
Ya, Bu. Kalimat pertama adalah kalimat yang terletak pada tiap awal paragraf. Di suatu sungai, hiduplah seekor ikan gabus yang bersahabat dengan seekor tupai. Mereka hidup saling membantu setiap harinya. Suatu hari, si ikan gabus jatuh sakit. Dengan setia, si tupai merawat si ikan gabus. Sudah beberapa hari, si ikan gabus tidak enak makan. Maka, si tupai berusaha membujuknya. Si ikan gabus hanya mau makan hati ikan hiu. Nah, ada yang tahu kalimat pertamanya yang bagian mana? Itu Bu yang di garis bawah. Ya, yang Ibu garis bawahi itu ya, yang Ibu kasih garis biru itu adalah kalimat pertama yang terletak di tiap awal paragraf. Nah, apa yang kalian ketahui tentang gambar berikut? Ada yang tahu ini gambar apa aja? Nggak tahu, Bu, itu gambar apa ya, Bu? Masa sih Tumben nggak ada yang potong tahu rambut, satu Bu. dari tiga ini? Kambing potong rambut. Telur bukan, Bu. Ya, yang pertama, yang paling kiri di pohon itu namanya pohon katun. Terus yang di tengah-tengah itu ada bapak-bapak sedang menggunting bulu domba. Nah, yang ketiga itu ada ulat, namanya itu ulat sutra. Apa yang dimanfaatkan dari ketiga ini? Ada yang tahu? Untuk apa? Ayo. Untuk jadi baju. Nah, pinter sekali Mas Dadan. Kasih tepuk tangan. Ya. Nah, yang selanjutnya, siapa yang mau baca satu paragraf ya? Saya. Ya, silakan Mbak. Keluarga bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Caranya tidak ada, Ibu. Pinter Mbak Nitis. Makasih, Sudah Bu. lancar ya. Baik, Bu. Bacanya. Pakaian keluarga Udin ada yang Mau terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada hari dingin. Suaranya putus-putus, Bu. Ayo, Rahma, silakan untuk melanjutkan dari Mbak Nitis. Ya. Slide yang untuk selanjutnya, siapa yang mau melanjutkan membaca? Mas Hafid. Saya, Tolong Bu. dilanjutkan membacanya ya. Baik, Bu. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasanya digunakan saat acara khusus. Sudah, Ibu. Baik, selanjutnya siapa yang mau melanjutkan?
Saya, Oh Bu. iya, boleh Mbak Alvin. Ayo, udah pinter, udah berani ya. Lanjut ya, Bu. Boleh, silakan. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka digunakan untuk berbagai keadaan. Udah, Bu. Dilanjut lagi boleh Mbak, kalau masih mau. Ayo Baik, dilanjut aja Bu. Mbak. Hampir siap. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki. Dah, Bu. Bagus, sore, tepuk tangan. Pintar sekali, Nafi. Nah, setelah membaca, mari kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan isi cerita dari setiap paragraf? Apakah ada yang tahu? Mbak Rahma, tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu, Ibu Tahu ya. jelaskan dahulu ya. Isi cerita adalah inti cerita pada sebuah paragraf. Isi cerita ini biasanya ditemukan pada kalimat utama setiap paragraf. Nah, kalimat utama itu apa, anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Kalimat yang menjelaskan satu paragraf, Bu. Betul. Jadi, kalimat utama itu merupakan kalimat yang menjadi hal utama atau pokok pikiran yang dibicarakan pada setiap paragrafnya. Sekarang udah tahu ya anak-anak? Iya, Bu. Sudah. Keren, anak Ibu pintar sekali. Ibu seneng deh. Nah, Biasa aja, Bu. sekarang gimana? Sekarang kita lanjutkan ya. Carilah isi dari tiap paragraf yang telah kalian baca. Ibu beri waktu 5 menit ya. Ayo anak-anak. Ibu bukakan lagi ya. Ini paragraf pertama. Isi ceritanya apa? Siapa bisa? Iya, gimana? Isinya itu tentang keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Ya, benar. Paragraf pertama isinya itu. Terus, paragraf kedua, siapa mau mencoba menjawab? Mbak Alvin, Bu, Mbak Alvin. Oh ya, Mbak Alvin, silahkan. Bu, boleh lihat bacaannya, enggak lupa tadi, Bu. Ini udah Ibu bukakan. Oh iya. Paragraf berapa, Bu? Paragraf kedua, Mbak. Paragraf kedua, pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba, Bu. Betul. Mari kita lanjutkan ke paragraf yang ketiga ya. Mbak Nitis coba jawab. Iya, Bu. Mbak Ibunya Udin.
memiliki kain tenun, Bu, terbuat dari sutra. Nah, terus pakaian itu tuh termasuk pakaian istimewa, Bu. Digunakan dalam acara khusus. Ya. Terus yang paragraf keempat, siapa mau jawab? Mbak Rahma? Baik, Bu. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan, Bu. Ya. Yang paragraf terakhir. Ayo Mas Hafi jawab. Baik, Bu. Yang paragraf 5 itu hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Betul, wah kalian ternyata cepat tangkap ya. Nah, jadi Ibu ulangi ya. Paragraf pertama itu isinya keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Yang paragraf kedua, pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan domba. Yang ketiga, Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Yang paragraf keempat, berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kain tenun. Yang paragraf kelima, hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Jadi yang dijawab oleh anak-anak tadi sudah benar semua ya, tepuk tangannya dulu. Nah, sekarang jika kalian sudah paham mengenai isi cerita dari tiap paragraf, Ibu lanjutkan ke berikutnya ya. Nah, kamu sudah menemukan isi cerita dari setiap paragraf. Informasi apa saja yang kalian dapatkan dari setiap paragraf. Coba tuliskan atau bahasakan dengan bahasa kamu sendiri. Apakah ada yang mau mencoba? Mbak Alvin, mau mencoba? Apa, Bu? Iya, gimana, Ibu? Maaf, tadi sinyalnya putus-putus, Bu. Alvin. Alasan. Ibu ulangi ya, kamu sudah menemukan isi cerita dari setiap paragraf. Lalu informasi apa saja yang kalian dapatkan dari setiap paragrafnya. Coba ungkapkan dengan bahasa kamu sendiri ya. Ayo Mbak Alvin. Baik, Bu. Tadi di paragraf 1, keluarga Udin memiliki banyak pakaian yang digunakan untuk melindungi tubuh. Lalu, pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Nah, Ibu Udin juga memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra yang digunakan pada acara khusus. Nah, pakaian-pakaian orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Semua bahan dasar pakaian terdapat di alam yang jumlahnya terbatas, Ibu. Wah, jawabannya sangat tepat ya. Terima kasih Mbak Alvin. Iya, Bu. Nah, Iya, anak-anak, sama-sama, Bu. apakah dari hari ini ada yang belum paham? Apakah anak-anak sudah paham semua mengenai isi cerita dan kalimat pertama? Mas Hafid masih bingung, Bu. Oh iya, bingungnya bagian apa ya Mas Hafid? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Oh iya, terima kasih kalau sudah jelas. Nah, jika Mas Hafid sudah jelas, coba kita simpulkan pembelajaran hari ini ada apa ya Mas Hafid?
Ya, bentar, Bu. Saya mikir dulu. Baik. Maaf, Bu, sinyal saya jelek. Gimana, Mas? Mas Hafidnya Sinyal saya nangis. putus-putus, Bu. Oh ya udah, kalau begitu Ibu simpulkan aja ya. Jadi dari pembelajaran hari ini yang kita dapatkan adalah kalimat pertama. Kalimat pertama itu merupakan kalimat yang terletak pada tiap awal paragraf. Lalu ada isi cerita. Isi cerita ini adalah inti dari cerita pada sebuah paragraf. Begitu anak-anak, apakah kalian sudah paham semua? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, kalau begitu. Nah, berhubung kalian sudah paham, nanti Ibu akan berikan tugas ya. Tugasnya akan Ibu kirim di WA grup saja. Nah, untuk pembelajaran kali ini, sekian dulu dari Ibu. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Tadi dipimpin oleh siapa ya? Resti, Bu. Oh ya, sekarang Mbak Alvin saja kalau begitu untuk menutupnya. Baik, Bu. Mari teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Ya, Bu. anak-anak. Semoga ilmunya bermanfaat. Dadah. Amin. Dadah. Nah, kalau gitu Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.